Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara teman-teman saudara yang berbahagia. Semoga hari ini kita mendapatkan berkah rahmat hidayah dan karena puasa diberi kelancaran dalam belajar untuk mengambil barokah ilmu di hari ini dan seterusnya. Amin. Hari ini saya akan memberikan satu materi di mana materi tersebut setiap hari pasti bersinggungan dengan kalian. Apa materinya? Emosi. Nah, seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwasanya sekolah ini Pak Un sebagai guru BK bukan polisi sekolah, jadi Pak Un adalah guru bimbingan dan konseling. Salah satunya adalah tentang ini kelola emosi. Nah, jurus kedua. Jadi di dalam ilmu kebekaan itu ada beberapa jurus. Salah satunya adalah kelola emosi. Jadi saya ambil yang kedua dulu. Baru yang masalah pertama SMP kita adalah SMP 2. Makanya saya ambil jurus 2 dan nanti jurus 1. Kelola emosi. Kelola emosi. Jadi sebelumnya emosi yang emosi yang ini nah, pembelajaran adalah pembelajaran emosional learning. Sosial emosional learning, pembelajaran sosial emosi yang sering kita kadang kita temui, kadang kita rasakan sendiri, kita lakukan sendiri. Ya, coba yang semuanya kita coba isi jurnal emosi kita juga. Dalam waktu 24 jam sudah kita satu hari ini tadi, sudahkah kita itu merasakan sebuah emosi? Apa? Waktunya kapan? Peristiwanya apa? Respon emosinya apa? Coba. Pernah apa? Merasakan emosi? Apa emosi? Emosi itu apa toh? Marah. Marah. Emosi itu marah tak? Kamu katanya emosi itu marah. Oh, dia baru emosi, jangan dekat-dekat gitu. Emosi taruhnya marah. Ternyata tidak hanya itu. Orang emosi itu ada macam-macam emosinya. Kamu pernah WA-an? Pernah klik emoticon? Itu adalah simbol-simbol dari emosi. Apakah emoticon itu semuanya marah-marah? Berarti emosi berarti tidak hanya marah. Senang itu emosi. Jadi emosi itu adalah ungkapan ekspresi ya dari sebuah kejadian, dari sebuah apa yang kamu dapatkan, kemudian kamu lakukan dengan entah itu kata-kata, entah itu pola tingkah, entah itu gambar, entah itu visual, entah itu ucapan dan sebagainya. Ya, jadi emosi itu adalah ungkapan meluapkan dari sebuah yang kamu dapatkan. Contoh dari jurnal emosi 24 jam ini. Selama 24 jam misalnya mulai pagi hingga pagi lagi, catat 3 momen utama di mana Anda mengalami emosi yang kuat baik positif maupun negatif. Gunakan tabel berikut untuk membantu catatanmu.
punya dituangkan. Dari pagi sampai pagi lagi. Waktunya kapan? Peristiwanya apa? Respon emosinya bagaimana? Ini hanya baru, tidak harus pakai tabel, tidak apa-apa, hanya kembali saja. Mungkin bisa kamu sebutkan 3 sampai 5 kejadian. Kemudian respon emosi itu bisa macam-macam. Seperti yang saya gambarkan tadi, emosi bisa saja marah, terus apa lagi? Senang, sedih, apalagi coba? Kecewa, ya bisa. Kecewa juga emosi. Apalagi? Gedeng, pegel, sebel, itu juga emosi. Luapan, ungkapan. Nah, coba sekarang tuliskan saja dari kamu bangun sampai tidur sampai bangun lagi tadi. Kira-kira apa yang membuat waktunya kapan, peristiwanya apa, terus emosi yang kamu lakukan, kamu dapatnya itu apa? Emosi yang kamu dapat itu apa? Waktunya misalnya bangun tidur jam 5.00. Kamu mendapat emosi apa? Mendapat peristiwa apa? Aku bangun tidur dikasih kue karena yang tahu dulu emosi apa? Senang sekali misalnya. Ya. Ya, saya tanya, emosimu saat ini apa? Saat ini. Kecewa. Kenapa kecewa? Kecewa karena apa? Apa? Kecewa karena kalau rasa emosinya saat ini senang karena apa? Sudah habis makan, dapat hadiah. Maksudnya senang. Mas Bayu, emosinya saat ini apa? Wah, emosi saat ini. Senang, sedih, susah, pegel, kecewa, marah, absen, bingung. Lalu emosinya saat ini jangan ngantuk ya, ngantuk bukan emosi, ngantuk itu fisiologi. Nah, sudah? Coba Ijaz, bagaimana peristiwa waktunya kapan, peristiwanya apa? Nah, peristiwanya dikasih uang 1. Emosinya apa? Senang. Pagi hari mau berangkat sekolah, peristiwanya dikasih uang 1, emosinya senang. Nah, sekarang coba apa yang membuat emosi itu muncul, apa yang Anda lakukan saat itu, dan apa yang Anda rasakan setelahnya. Jadi apa yang membuat emosi itu muncul? Rasa senang, apa yang membuat rasa senang itu muncul? Apa yang Anda lakukan ketika saat itu kamu merasa senang? Kemudian
apa yang Anda rasakan setelahnya. Misalnya tadi hujan, pagi hari mau berangkat sekolah, peristiwanya dikasih uang saku, emosinya senang, kemudian apa yang membuat emosi itu muncul? Misalnya uang sakunya melebihi harapan, biasanya cuma 5.000, ini uang sakunya 10.000. Kemudian apa yang Anda lakukan saat itu? Setelah kamu mendapatkan uang saku itu, terus kamu merasa senang, yang kamu lakukan apa Mas? Jajan. Ya terima kasih sama orang kamu. Oh ya terima kasih juga. Terus apa yang Anda rasakan setelahnya? Terus senang, untuk duit, terus terima kasih, terus jajan. Yang kamu rasakan apa? Apa yang kamu rasakan? Plong, bebas, tidak ada beban, apa gimana? Mungkin Mas Jizan merasa satu masalah terselesaikan, tidak ada masalah tentang keuangan dari itu, ya tak? Bisa jadi seperti itu. Nah, coba sekarang ambil satu kertas saja, satu orang berdua. Dibagi dua. Ini mau satu saja. Tidak apa ya? Ya sudah, yang penting semua sudah pegang kertas. Kalau sudah, saya akan bercerita, kita akan bermain mengelola emosi, ya, itu refleksi kita. Coba setelah kita pegang satu kertas, nanti kertas ini akan menggambarkan pola emosi kita semua. Ya, jadi akan menggambarkan pola emosi kita semua. Jika kamu nanti merasakan sesuatu yang senang dari yang saya ceritakan, maka urus usap dengan lembut kertas yang ada di depan. Tapi jika kamu merasa kesel, merasa sedih, kecewa, ya, agak kesel mungkin bisa kamu lipat, agak kesel lagi mungkin bisa kamu remas, agak kesel lagi, sangat kesel mungkin bisa kamu remas sampai kusut sekali, atau bahkan jika memang sangat-sangat menyebalkan bisa kamu robek-robek dan kamu buang. Mana kertasnya coba lihat? Sudah ada? Oke, coba dengarkan cerita saya semuanya. Ini ceritanya kamu alami ketika kamu di rumah sampai di sekolah sampai nanti. Suatu pagi kamu bangun pagi tepat pukul 4.00 tanpa ada suatu apapun. Badanmu sehat, ya, semua berfungsi dengan baik. Kamu bangun lalu kamu beribadah dengan khusyuk dan nyaman. Apa yang kamu lakukan? Apa emosi yang kamu rasakan? Dilus apa didobek? Kalau kamu senang terus. Setelah kamu sholat ibadah, kemudian kamu mandi. Pada saat mandi, ternyata ya, kamu sudah mandi, sudah menyiram badanmu, ternyata sabunnya tidak ada. Apa yang kamu lakukan?
Setelah itu kamu panggil ibu atau saudaramu untuk mengantarkan sabun. Sampai beberapa menit tidak ada yang mengantarkan sabun. Sudah sekian lama kamu mandi, kamu gedor-gedor, kamu panggil-panggil, tidak ada orang yang datang ataupun menjawab untuk mengantar sabun. Setelah sekian lama, sekian menit, datanglah adikmu yang paling kecil membawakan sabun dan melemparkannya ke dalam kamar mandimu sambil menggedor-gedor pintu kamar mandi. Akhirnya kamu bisa mandi dengan bersih, tenang, nyaman. Dan mulailah kamu beraktivitas, sarapan, lalu berangkat ke sekolah. Dari rumahmu sampai ke sekolahan diantar oleh orang tuamu atau ayahmu. Namun di tengah perjalanan tiba-tiba ban roda di belakang kempes karena kaku. Sampai di sekolah kamu sudah terlambat dan dimarahi oleh gurunya. Sudah dimarahi, kamu masih harus menjalani hukuman membersihkan lapangan dan kamar mandi. Setelah semua selesai, kamu masuk, diizinkan masuk ke dalam ruang kelasmu, dan di sana ternyata hari itu adalah hari spesial dan teman-teman serta wali kelas telah mengadakan pesta ulang tahun untukmu. Sudah disediakan roti, kue tart, kemudian ada hadiah juga dari teman-temanmu. Sampai kamu pulang tidak ada berita apapun. Begitu sampai di rumah, orang tuamu dan adikmu juga sudah menyiapkan hadiah. Oke, ceritanya sampai di situ. Coba lihat kertasnya. Ada yang sobek? Momen ketika kehancuran ini di momen apa? Dihukum guru. Jadi momen kehancurannya si Febri. Kemudian yang kusut sudah tidak harus sama sekali. Nah ini sudah ada sobeknya. Ini momennya momen apa yang paling kamu buat ini jadi seperti ini? Momen terlambat. Ini kusut sekali. Nah, yang sudah kusut ini, yang sudah robek itu, bisa enggak itu lurus lagi? Bisa. Masih ada yang lurus ini? Oh, ternyata Hijaz itu orang yang punya bel. Kamu tidak ada warna-warna sekali? Ya, jadi refleksinya adalah ketika kita sudah berhasil mengelola emosi, ternyata sesuatu yang tadi sudah kita perbuat itu nanti tidak akan terulang kembali. Sesuatu yang sudah terlanjur kita hancurkan, terlanjur kita apa? Kita ibaratnya kita marah, kita buat terus demikian rupa, dan ternyata masih ada momen terbaik, itu sudah tidak bisa kita kembalikan lagi. Nah, begitu juga sebaliknya Mas Uto, ternyata apa? Kekuatan seseorang bukan berasal dari seberapa besar cobaan, tapi seberapa kuat dia menahan cobaannya. Jadi misalnya kamu dapat benturan api
B, C, D, E, F, B. Menurutmu beban 10 kilo itu berat atau ringan? Berat bagi yang tidak punya kemampuan untuk mengangkat 10 kilo. Tapi yang punya otot besar-besar bisa 25 kilo, 10 kilo itu besar atau kecil? Kecil. Berarti harus kita tingkatkan apa? Kekuatan kita. Kekuatan kita dalam menghadapi tadi segala macam percobaan. Entah itu dimulai dari rumah, di jalan, sampai di sekolah. Itulah yang harus mengelola kita sendiri, yaitu mengelola emosinya. Jangan sampai kemarahan kita berlanjut menjadi kemarahan atau gawat di selanjutnya, sehingga kertas kita yang tadinya lurus, yang tadinya halus, jadinya kusut sekali. Lurusannya jadi sangat susah. Makanya kita harus belajar mengelola emosi. Nah, pada saat kita mengelola emosi, menurut Castle mengelompokkan komponen pembelajaran sosial emosional menjadi 5 komponen. Di antaranya adalah social self-management atau self-management, self-awareness, menyadari diri, kelihatan, kemampuan untuk memahami emosi, pemikiran, dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku dalam berbagai situasi. Jadi self-awareness itu menyadari diri kita sendiri, kemampuan untuk menahan atau memahami emosi yang akan terjadi. Saya bisa mengenali emosi saya seperti senang, sedih, takut, malu, khawatir, dan lain-lain. Apakah semua di sini sudah bisa mengenali itu? Kapan kamu khawatir? Sudah. Kapan kamu khawatir? Saat apa kamu punya emosi khawatir? Apa? Tidak mengerjakan PR. Khawatir kenapa? Nanti dimarahi. Ya, jadi kapan kamu mengenali khawatir? Nah, sekarang kapan kamu mengenali rasa malu? Saat jatuh di hadapan banyak orang, yang sakitnya tidak seberapa, malunya tak kira-kira. Ya, itu self awareness. Kemudian self management, mengelola diri, kemampuan untuk mengatur emosi, pemikiran, dan perilaku secara efektif pada situasi yang berbeda. Ya. Contohnya tadi, dari rumah sudah kecewa, sudah marah, sudah pegel, sudah lagi sebel, ya. Begitu masuk kelas ternyata ada sesuatu yang menggembira. Itu sampai rumah ada yang menggembira. Jadi mengatur atau mengelola diri. Kemudian responsible decision making, mengambil keputusan yang bertanggung jawab, membuat pilihan yang tepat dan konstruktif pada situasi tertentu. Contoh tadi, kamu terlambat, keputusannya apa? Membuat keputusan yang konstruktif dan tertentu, membuat alasan yang tepat, tidak bertele-tele. Kemudian contohnya ini, saya memahami keputusan yang saya ambil dapat berdampak pada diri dan orang lain. Contohnya tadi, kamu minta hukuman lari, minta hukuman apa? Nah itu ya, kamu harus pertimbangkan dampak dari hukuman tersebut. Kemudian relationship skill, terampil berrelasi. Terampil berrelasi itu apa? Relasi, ada hubungan kamu dengan temannya. Nah, secara konsep yang namanya mengelola emosi itu tergantung kita. Ada dua. Kita mau jadi termometer
atau jadi termometer atau jadi yang satunya apa, pendingin apa, stabilizer. Jadi mau jadi termometer itu berarti kita naik, marah, kalau kita mendorong suatu benci, pegel dan lain sebagainya, atau stabilizer, senang, sedih, susah, kita selalu ada di tengah-tengahnya. Jangan kelihatan marahnya, jangan kelihatan begitu senangnya. Jadi kita jadi stabilizer. Karena nanti pada saat tertentu otak kita akan menjadi beberapa bagian. Ada neokortex, ada limbix, kemudian ada juga reptilian brain. Dimana ketika kita menggunakan otak neokortex kita akan menggunakan cahaya pikir yang positif. Contoh misalnya, saya punya tekad menurunkan berat badan 10 kilo dalam 1 bulan. Caranya saya mau lari setiap hari 10 kilo. Nah, ketika kita punya neokortex seperti itu, maka reptilian brain juga akan bangun, hati-hati. Dia juga akan menentangnya. Maka dalam hal ini, dalam mengelola emosi, nanti kita akan dibentukkan dengan kita mau maju, berarti kita mau tempur, atau berarti kita mau mundur, atau kita mau kabur. Kalau kita punya target tadi menurunkan berat badan 10 kg, kalau kita mau maju berarti kita harus tempur, kita harus tetap eksis untuk menjalankan olahraga. Tapi kalau kita mau mundur ya berarti kita kabur, kita tidak jadi olahraga, kita tidak jadi menurunkan berat badan, akhirnya kita masalah. Dan apa yang kita cita-citakan tadi akhirnya tidak terwujud. Jadi otak kita nanti akan memberikan stimulus yang sedemikian rupa. Maka dari itu sekarang silahkan semuanya buat tik emosi. Jadi gambarkan emotikon pada kertas yang kamu pegang tadi, kemudian lipat jadi sebuah stick, gambarkan emotikon di kertas ini tadi. Emotikonmu saat ini, emotikonmu saat ini. Gambarkan emotikonmu saat ini yang masih tersisa. Sudah? Kalau sudah silakan dilipat, kemudian urut dari nomor absen yang paling bawah atau nomor absen 1 taruh di foto depan. Ya, taruh di gambarmu. Tempelkan saja bukan tik. Sematkan emosi itu pada foto-fotomu yang ada di depan. Oke, siap? Iya. Ya.
langsung yang sudah. Boleh jadi depan. Langsung. Ya. Boleh. Berdua rame-rame yang sudah jadi. Nah, lanjut balik gantian. Sudah. Ya, baik. Lanjut yang belum langsung. Ya, terus boleh. Baik, terima kasih anak-anak semuanya. Hari ini kalian sudah mengenal apa? Emosi. Mengelola emosi dan mengendalikan diri kalian. Semoga yang kalian dapat hari ini bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari sehingga kalian bisa menata dan mengelola emosi. Semoga emosi yang sering muncul pada diri kita adalah emosi yang senang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.